Tunggu sebentar, tolong. Jika Anda sedang mendengarkan siaran ini, jangan pindah saluran. Apa yang akan saya bagikan hari ini bisa mengubah hidup Anda secara signifikan. Informasi ini sangat penting bagi orang dewasa yang tinggal sendirian, jadi dengarkan dengan seksama. Apakah belakangan ini Anda bangun tanpa semangat khusus di pagi hari? Apakah Anda merasa ereksi pagi tidak lagi sesering dulu? Mungkin Anda tidak tahu bahwa gejala ini erat kaitannya dengan pengeluaran cairan prostat yang buruk dan kesehatan prostat secara umum. Dalam siaran berikutnya, kita akan menemukan teknik peremajaan prostat yang hanya memerlukan waktu 5 menit. Berkat perawatan ini, Tuan Kim Jin Ho dari Provinsi Gangwon menerima pujian dari istrinya, "Kamu terlihat seperti saat berusia 20 tahun." Jangan lewatkan rahasia luar biasa ini. Klik sekarang pada tombol langganan gratis. Ini sepenuhnya gratis. Ini adalah awal dari tahap baru dalam hidup Anda. Mungkin terdengar luar biasa, tetapi ini bukanlah sebuah pembesar-besaran. Selama 40 tahun, dengan merawat lebih dari 8.000 orang dewasa, saya menemukan kebenaran yang mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah kurang dari 5% dokter yang mengenal metode ini. Dengarkan cerita ini. Bulan lalu, Tuan Lee Dong-hun, yang berusia 78 tahun, datang ke konsultasi saya. Dia tinggal sendirian dan mengatakan, "Dokter, istri saya meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Belakangan ini saya mengalami masalah prostat. Saya terbangun beberapa kali malam hari dengan keinginan untuk buang air kecil, dan saya juga harus pergi ke kamar mandi dengan sangat sering di siang hari. Dan untuk jujur, saya merasa telah kehilangan kekuatan di area pribadi saya. Ketika saya lebih muda, saya biasa melepaskan stres dengan masturbasi. Tetapi karena dikatakan bahwa itu tidak nyaman untuk orang dewasa, saya berhenti melakukannya selama lebih dari 10 tahun. Dan saya merasa kesehatan saya terpengaruh karenanya." Saya menjawab, "Tuan, sangat penting untuk melepaskan cairan prostat secara teratur untuk menjaga kesehatan prostat, tidak peduli usia. Dari sudut pandang medis, ejakulasi yang sering membantu mencegah peradangan dan kerusakan prostat. Di negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat, bahkan disarankan kepada orang dewasa untuk melakukannya secara teratur, bahkan melalui masturbasi, sebagai bagian dari perawatan pribadi mereka." Tuan Lee, agak terkejut, bertanya kepada saya, "Benarkah? Lalu, berapa kali seminggu sebaiknya bagi seseorang seumur kita?" Saya menyarankan untuk melakukannya 2 hingga 3 kali seminggu, terutama saat bersantai, seperti saat mandi. 3 bulan kemudian, Tuan Lee kembali ke konsultasi dengan ekspresi yang sangat berbeda. "Dokter, ini seperti keajaiban. Saya mulai ejakulasi 2 atau 3 kali seminggu seperti yang Anda sarankan, dan aliran urin saya telah meningkat secara signifikan. Sekarang saya hanya perlu bangun 1 atau 2 kali malam hari. Yang paling luar biasa adalah saya kembali mengalami ereksi pagi setelah 30 tahun. Rasanya tubuh saya telah bangkit kembali. Bahkan di panti jompo, mereka bertanya mengapa saya terlihat begitu muda." Ini adalah pesan yang seharusnya didengar oleh orang dewasa yang tinggal sendirian. Kehilangan pasangan hidup Anda tidak berarti Anda harus berhenti merawat kesehatan seksual Anda. Masturbasi yang sering membantu mengeluarkan cairan prostat, mencegah prostatitis, merangsang produksi testosteron, dan berkontribusi untuk menghindari depresi. Selain itu, meningkatkan sirkulasi darah dan mendukung kesehatan jantung. Di komunitas dengan harapan hidup tertinggi di Jepang, perawatan pribadi aktif dipromosikan di kalangan orang dewasa. Menurut Dr. Smith dari Institut Geriatri, pria di atas 70 tahun yang memiliki ejakulasi 2 atau 3 kali seminggu menunjukkan peningkatan signifikan baik dalam kesehatan prostat maupun kesejahteraan psikologis mereka. Salah satu contohnya adalah Tuan Esteban, mantan manajer bank berusia 67 tahun dari Gangnam, yang juga merasakan manfaat ini. Karena artritis pada istrinya, mereka tidak dapat berhubungan seks, sehingga dia melakukannya melalui masturbasi. Namun, seiring waktu dia berhenti melakukannya karena mitos tentang efek sampingnya. Setelah lebih dari setahun tanpa ejakulasi, kesulitan dengan prostat dan ereksi semakin buruk. Namun, setelah mengikuti rekomendasi saya dan melanjutkan masturbasi, hanya dalam 3 bulan dia merasakan transformasi yang luar biasa. "Dokter, hidup saya telah berubah. Saya mulai melakukannya 2 kali seminggu dan sekarang hanya pergi ke kamar mandi 3 kali sehari. Selain itu, saya kembali mengalami ereksi pagi." Istri saya bertanya mengapa saya berbeda akhir-akhir ini.
Saya sangat terkejut, dan istri Tuan Esteban juga sangat senang. Direktur, meskipun artritis saya menyulitkan saya untuk membantu, sekarang suami saya mulai merawat dirinya sendiri. Dia pergi ke kamar mandi lebih sedikit dan temperamennya menjadi lebih tenang. Saya tidak tahu ada pendekatan seperti itu. Teman-teman, dalam sesi sebelumnya saya berbicara tentang rahasia merawat kesehatan prostat, tetapi hari ini saya akan mengungkapkan rahasia yang lebih menakjubkan, kesehatan jantung. Anda mungkin bertanya, apa hubungannya kesehatan jantung dengan perawatan prostat? Jawabannya bisa mengejutkan Anda. Apakah belakangan ini Anda merasa sesak napas setelah naik hanya beberapa anak tangga? Apakah Anda merasa jantung Anda berdetak cepat dan mudah lelah hanya dengan berjalan sedikit? Banyak orang berpikir itu adalah bagian dari penuaan, tetapi kenyataannya tidak harus seperti itu. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan ke saluran untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Dengarkan apa yang dikatakan Profesor Cheng dari Departemen Kardiologi Fakultas Kedokteran Universitas Korea. Orang yang lebih tua, bahkan di usia 70-an atau 80-an, dapat mempertahankan fungsi jantung yang sebanding dengan seseorang yang berusia 60 tahun jika mereka merawat diri mereka dengan baik. Yang paling mengejutkan adalah bahwa aktivitas seksual teratur, seperti ejakulasi melalui masturbasi, memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan jantung. Mungkin terdengar aneh, tetapi itu bukanlah sebuah berlebihan. Itu adalah kebenaran yang didukung oleh komunitas medis global. Izinkan saya berbagi sebuah rahasia. Bulan lalu, Tuan Park Sang-cheol, yang berusia 81 tahun, datang untuk konsultasi. Dia telah menjalani 2 kali operasi untuk pemasangan stent di jantungnya. Dokter, saya sudah lebih dari 10 tahun berjuang dengan masalah jantung. Saya minum banyak obat untuk jantung. Namun, baru-baru ini saya pergi berlibur ke pemandian air panas di Jepang, dan di sana seorang dokter lokal menyarankan bahwa pria yang ejakulasi secara teratur melalui masturbasi dapat meningkatkan sirkulasi darah, yang memiliki dampak positif besar pada kesehatan jantung. Pada awalnya saya merasa itu lucu, tetapi rasa penasaran membawa saya untuk mencobanya selama sekitar 3 bulan, dan apakah Anda bisa mempercayainya? Rasa sakit di dada berkurang secara signifikan, dan kesulitan bernapas membaik secara drastis. Dokter sangat terkejut. Apakah itu kebetulan? Sama sekali tidak. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Kedokteran Harvard dengan lebih dari 3.000 pria yang berusia lebih dari 65 tahun menunjukkan bahwa mereka yang ejakulasi 2 hingga 3 kali seminggu memiliki risiko 34% lebih rendah untuk mengalami serangan jantung dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya dengan frekuensi tersebut. Luar biasa, bukan? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Selama ejakulasi, tubuh melepaskan endorfin dan oksitosin, hormon yang membantu melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi stres. Mereka bertindak sebagai obat alami untuk jantung. Selain itu, proses sebelum ejakulasi sementara meningkatkan detak jantung, yang mirip dengan latihan aerobik ringan. Praktik masturbasi yang sering merangsang otot jantung dan membantu menguatkan jantung. Tuan Johnson, yang berusia 77 tahun dan berasal dari Gwangju, mengatakan, "Saya kira melakukannya di usia saya bisa membahayakan tubuh, jadi saya menghindarinya selama lebih dari 20 tahun. Dan sekarang ternyata itu memengaruhi jantung saya. Mengapa dokter tidak memberitahu kami tentang hal yang begitu penting ini?" Di masyarakat kita, masturbasi masih dianggap tabu, yang membuat banyak dokter enggan membicarakannya secara terbuka. Namun, tidak ada yang memalukan tentang masturbasi. Itu adalah aktivitas fisik alami dan cara yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Terutama bagi orang tua yang tinggal sendirian, itu adalah metode perawatan diri yang sangat berharga. Dan itu belum semuanya. Tahukah Anda bahwa ejakulasi yang sering juga dapat berguna untuk mencegah depresi? Setelah ejakulasi, serotonin, yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, dilepaskan, yang meningkatkan suasana hati dan membantu mencegah depresi. Bahkan, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Institut Kedokteran Geriatrik Tokyo, Jepang, mengungkapkan bahwa pria yang lebih tua dari 70 tahun yang melakukan masturbasi setidaknya 2 kali seminggu memiliki 41% lebih rendah kemungkinan menderita depresi dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukannya. Tuan Richard, yang berusia 74 tahun dan tinggal di Incheon, mengalami periode depresi selama 5 tahun setelah kehilangan istrinya. Namun, setelah mengikuti pendekatan alami yang saya sarankan selama 3 bulan, dia mengatakan,
Dokter, hidup saya berubah. Sekarang saya bangun dengan suasana hati yang lebih baik dan lebih bersemangat untuk hidup. Saya mengikuti kuliah untuk orang dewasa dan telah menjalin persahabatan baru. Bahkan cucu saya mengatakan bahwa wajah saya terlihat lebih cerah. Saya tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang begitu sederhana dan alami dapat meredakan depresi saya seperti ini. Jadi, apa pendapat Anda tentang tips kesejahteraan yang saya ungkapkan hari ini? Anda tidak memerlukan obat atau biaya. Ini adalah cara untuk merawat diri secara alami sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, masturbasi dianggap sebagai topik tabu, tetapi hari ini sains mendukung pandangan yang sangat berbeda. Ingatlah bahwa ini adalah cara yang sangat efektif untuk merawat kesejahteraan Anda, dengan manfaat yang didukung oleh sains. Tetapi perhatian, sangat penting untuk melakukannya dengan benar. Apakah Anda ingin menemukan teknik autostimulasi yang paling efektif untuk menguatkan jantung Anda? Segera kami akan berbagi rahasia itu. Klik sekarang pada tombol untuk berlangganan secara gratis. Tidak ada biaya apapun. Hari ini saya juga ingin berbagi dengan Anda sebuah latihan yang membantu menguatkan jantung dan menjaga vitalitasnya. Kami mengenalnya selama rehabilitasi jantung Tuan Grimes, seorang pria berusia 82 tahun yang tinggal di Busan. Ini adalah rutinitas sederhana yang dapat Anda praktikkan di rumah. Letakkan kedua tangan di depan dada, dengan telapak tangan saling berhadapan, dan tekan dengan kuat selama 10 detik. Terapkan tekanan yang nyata, dengan intensitas. Setelah itu, rilekskan lengan dan istirahat selama 10 detik lainnya. Ulangi siklus ini 5 kali. Tuan Grimes menambahkan latihan ini bersama teknik alami yang kami bagikan, dan dalam waktu hanya 6 bulan, ia berhasil mengurangi dosis pengobatan jantungnya menjadi setengah. Dokter, sekarang saya hanya perlu mengonsumsi obat 2 kali sehari. Sebelumnya 4 kali. Kardiolog saya terkejut dan bertanya bagaimana saya bisa membaik begitu cepat. Tapi saya tidak memberitahunya rahasianya. Haha. Sekarang setelah pengetahuan tentang kesehatan ini juga ada di tangan Anda, jangan ragu untuk mempraktikannya dengan penuh keyakinan. Ini bukanlah sesuatu yang harus membuat kita malu, melainkan hadiah berharga yang diberikan oleh alam. Mungkin istilah otot dasar panggul belum terlalu familiar bagi Anda, namun ini adalah area yang sangat penting dalam tubuh kita. Kali ini, saya akan menjelaskan lebih detail mengapa penting untuk memperhatikannya, terutama seiring bertambahnya usia. Otot ini membentuk struktur yang membentang dari tulang kemaluan hingga anus, dan berfungsi sebagai semacam jaring penopang di bagian bawah panggul. Otot ini menyangga kandung kemih dan prostat, dan sangat penting dalam mengontrol buang air kecil. Namun, seiring waktu, kekuatannya bisa melemah, yang menyebabkan berbagai masalah. Tuan Grimes, 79 tahun dan tinggal di Daejeon, mengatakan, "Dokter, belakangan ini saya sangat kesulitan menahan keinginan buang air kecil. Kadang-kadang bahkan keluar sedikit sebelum saya sampai ke kamar mandi. Saya sangat malu. Setiap kali keluar rumah, hal pertama yang saya lakukan adalah mencari lokasi toilet terdekat. Saya takut suatu hari nanti saya bahkan tidak bisa keluar rumah." Ini adalah tanda inkontinensia urin yang disebabkan oleh melemahnya otot-otot dasar panggul. Yang mengejutkan adalah bahwa gangguan ini tidak hanya berkaitan dengan penuaan, tetapi juga dengan kurangnya perhatian dan latihan pada area otot ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Johns Hopkins di Amerika Serikat, pria di atas usia 70 tahun yang secara teratur melakukan latihan otot dasar panggul berhasil mengurangi inkontinensia urin hingga 65%. Hasil yang sangat mengesankan. Berikut ini adalah latihan 5 menit yang saya ajarkan kepada Tuan Grimes. Latihan ini bisa dilakukan di mana saja. Ambil posisi yang nyaman, baik duduk atau berbaring, lalu kencangkan otot dasar panggul seolah-olah Anda mencoba menahan buang air kecil. Tahan ketegangan itu selama 5 detik, lalu rilekskan otot selama 10 detik. Ulangi proses ini 10 kali untuk menyelesaikan 1 set, dan lakukan 3 set sepanjang hari. Cukup mudah, bukan? Tapi hasilnya luar biasa. Setelah 2 bulan melakukannya, Tuan Grimes berkata, "Dokter, saya tidak percaya. Sekarang saya hampir tidak perlu buru-buru mencari toilet. Kemampuan saya menahan buang air kecil telah meningkat secara signifikan dan saya tidak lagi mengalami kebocoran. Belum lama ini, saya pergi ke taman hiburan bersama cucu saya dan saya menikmatinya tanpa harus khawatir soal toilet, seperti yang biasa saya lakukan sebelumnya.
Sungguh menakjubkan bahwa latihan yang begitu sederhana dapat memberikan dampak yang begitu besar. Yang lebih mengesankan lagi adalah bahwa latihan otot dasar panggul tidak hanya membantu mengontrol kandung kemih, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan prostat dan fungsi seksual pria. Otot-otot ini mengelilingi prostat, dan ketika diperkuat, mereka membantu meningkatkan sirkulasi darah di area tersebut dan mengurangi kemacetan. Selain itu, mereka memainkan peran penting dalam ereksi dan ejakulasi, yang berkontribusi terhadap peningkatan fungsi seksual pria. Tuan Park Jeng-ho, 76 tahun dan tinggal di Seoul, menderita hiperplasia prostat jinak selama lebih dari 1 dekade. Setelah memasukkan latihan otot dasar panggul bersama pendekatan alami yang sebelumnya kami ajarkan, ia merasakan perbaikan yang signifikan. Dokter, dalam 3 bulan terakhir saya telah melakukan latihan otot dasar panggul setiap hari. Aliran urin sekarang jauh lebih kuat. Dan saya tidak lagi sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Yang paling mengesankan adalah bahwa hubungan saya dengan istri juga membaik secara signifikan. Dia bilang sekarang saya punya energi seperti saat masih muda. Hahaha. Meskipun banyak orang tidak menyadarinya, otot dasar panggul dapat berdampak sangat positif pada kualitas hidup. Kelompok otot kecil ini bisa membuat perbedaan besar. Dan yang terbaik adalah latihannya sangat mudah. Anda bisa melakukannya sambil duduk, berbaring, bahkan saat menonton televisi. Yang paling menarik adalah bahwa ketika latihan otot dasar panggul dikombinasikan dengan masturbasi, manfaatnya meningkat secara signifikan. Jika selama masturbasi Anda mampu menunda ejakulasi sejenak dan mengaktifkan otot-otot ini, maka otot akan menjadi semakin kuat, sehingga meningkatkan kemampuan kontrol Anda. Menurut Dr. Hasegawa dari Klinik Kesehatan Pria di Tokyo, melakukan latihan otot dasar panggul bersamaan dengan masturbasi rutin adalah salah satu cara alami paling efektif untuk menjaga kesehatan prostat dan fungsi pria, terutama penting bagi pria di atas usia 70 tahun. Tuan Thompson, 81 tahun, yang tinggal di Busan, telah berjuang dengan masalah inkontinensia urin dan disfungsi ereksi selama 10 tahun terakhir. Setelah menjalani pengobatan alami gabungan kami selama 4 bulan, ia berbagi kepada kami. Guru, musim semi telah kembali dalam hidup saya. Inkontinensia saya telah berkurang secara signifikan dan, untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, saya bangun dengan ereksi. Saya kembali terhubung dengan istri saya dan hidup saya benar-benar berubah. Mengapa tidak ada yang memberitahu saya tentang ini sebelumnya? Sayangnya, banyak profesional kesehatan tidak membagikan informasi penting ini karena dianggap sensitif. Namun, kita tidak boleh merasa malu. Mengadopsi pendekatan alami ini bisa sangat bermanfaat bagi kesejahteraanmu dan meningkatkan kualitas hidup. Selama ini, kami telah membahas topik kesehatan prostat, jantung, dan hari ini kami fokus pada otot-otot dasar panggul. Dalam siaran berikutnya, kami akan membahas efek luar biasa dari masturbasi dan hubungan seksual terhadap depresi, kecemasan, dan stres. Kami juga akan memberikan strategi khusus untuk mendukung kesejahteraan emosional para lansia yang telah kehilangan pasangan mereka dan kini hidup sendiri. Jangan lewatkan informasi berharga ini. Dan untuk menutup, berikut adalah satu tips sederhana untuk memasukkan latihan otot dasar panggul ke dalam rutinitas harianmu. Lakukan setiap pagi saat menyikat gigi, menggunakan kamar mandi, atau menonton berita di TV. Hanya butuh 5 menit saat melakukan aktivitas rutin ini. Perubahan kecil ini bisa mengubah hidupmu. Jika kamu sudah mulai melakukan latihan ini dan melihat kemajuan, jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu di kolom komentar. Kesaksianmu bisa sangat bermanfaat bagi lansia lainnya. Dan ingatlah, merawat diri secara alami bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan keputusan cerdas untuk menikmati masa tua yang berkualitas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Apakah Anda ingin menjaga kaki dan bokong tetap kuat setelah usia 60 tahun tanpa membebani sendi Anda? Ada satu latihan yang dapat mewujudkannya, sumo squat. Gerakan ini tidak hanya memperkuat tubuh Anda, tetapi juga meningkatkan mobilitas dan kepercayaan diri seiring bertambahnya usia. Jika Anda berpikir bahwa squat itu rumit atau dapat merugikan lutut Anda, jangan khawatir. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengapa sumo squat bisa menjadi sahabat terbaik Anda dan membimbing Anda langkah demi langkah agar dapat memasukkannya ke dalam rutinitas dengan aman dan efektif mulai hari ini. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kami membantu Anda tetap kuat, aktif, dan percaya diri di usia berapapun. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang sumo squat. Apa yang membuatnya begitu istimewa?
Bagaimana bedanya dengan squat konvensional? Dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa melakukannya dengan benar untuk memperkuat otot, melindungi sendi, dan meningkatkan keseimbangan? 1. Pentingnya menjaga kekuatan otot setelah usia 60 tahun. Kita harus bertanya pada diri sendiri, mengapa kita perlu fokus memperkuat kaki dan bokong seiring bertambahnya usia? Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Geriatric Physical Therapy, sejak usia 30 tahun, kita kehilangan sekitar 3% hingga 5% massa otot per dekade. Saat mencapai usia 60 tahun, penurunan ini dapat memengaruhi stabilitas, mobilitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kabar baiknya, olahraga dapat memperlambat bahkan membalikan beberapa efek penuaan ini. Dan disinilah sumo squat berperan. Gerakan sederhana namun kuat ini dapat membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan, melindungi lutut, dan merasa lebih percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti menaiki tangga atau bangun dari kursi dengan mudah. Jika Anda pernah merasa keseimbangan Anda tidak seperti dulu atau merasa lebih sulit bergerak dengan lincah, latihan ini dapat membuat perbedaan besar. Tetaplah bersama saya dan temukan cara memasukkannya ke dalam rutinitas Anda untuk menikmati hidup yang lebih aktif tanpa batasan. 2. Mengapa sumo squat begitu istimewa? Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang membedakan sumo squat dari squat tradisional? Mari kita bahas. Squat klasik, kaki ditempatkan sejajar bahu dengan jari kaki mengarah ke depan. Sumo squat, kaki diposisikan lebih lebar dari bahu dengan jari kaki mengarah keluar sekitar 45 derajat. Mengapa postur yang lebih lebar ini penting? Dengan mengadopsi posisi ini, otot paha bagian dalam, adduktor, bekerja lebih intens, sesuatu yang sering terlewatkan dalam latihan konvensional. Ini sangat penting bagi lansia karena otot adduktor yang kuat meningkatkan stabilitas dan mengurangi risiko jatuh. Jika Anda pernah merasa kurang stabil saat bangun dari kursi atau bergerak di dapur, memperkuat otot-otot ini dapat membawa perubahan besar. Namun, sumo squat tidak hanya melatih adduktor. Latihan ini juga melibatkan bokong, paha depan, dan inti tubuh, core, memberikan latihan yang menyeluruh untuk tubuh bagian bawah. Selain itu, dengan melibatkan inti tubuh, postur tubuh menjadi lebih baik dan tekanan pada sendi berkurang. 3-4 manfaat utama sumo squat. Kita telah menyebutkan beberapa keuntungannya, tetapi sekarang mari kita bahas manfaat utama yang ditawarkan latihan ini, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Tanda centang putih tebal menguatkan seluruh tubuh. Variasi squat ini tidak hanya mengencangkan otot utama seperti bokong dan paha depan, tetapi juga mengaktifkan otot stabilisator, yang penting untuk bergerak dengan lebih percaya diri dan aman. Tanda centang putih tebal mengurangi tekanan pada lutut. Menurut studi yang diterbitkan dalam Clinical Biomechanics, postur yang lebih lebar dapat membantu mengurangi tekanan pada sendi lutut. Ini adalah berita bagus jika Anda pernah mengalami nyeri lutut atau menderita artritis. Tanda centang putih tebal meningkatkan keseimbangan dan postur tubuh. Dengan melibatkan inti tubuh dan otot adduktor, latihan ini membantu Anda tetap tegak dengan lebih mudah, mengurangi kemungkinan jatuh, dan meningkatkan postur dalam aktivitas sehari-hari. Tanda centang putih tebal meningkatkan aktivasi bokong. Dengan posisi kaki yang lebih lebar dan jari kaki mengarah keluar, otot bokong bekerja lebih intens. Mengapa ini penting? Karena bokong yang kuat mendukung area pinggang, memudahkan gerakan seperti membungkuk, berdiri, atau mengangkat benda tanpa risiko cedera. Yang terbaik dari semuanya, Anda dapat menyesuaikan sumo squat dengan tingkat kebugaran Anda saat ini. Jangan khawatir jika Anda tidak bisa melakukan squat yang dalam atau memiliki keterbatasan mobilitas. Sebentar lagi, saya akan menjelaskan cara menyesuaikan latihan ini agar dapat dilakukan dengan nyaman dan aman. 4. Instruksi lengkap untuk melakukan sumo squat dengan benar. Sekarang, mari kita bahas hal yang paling penting, bagaimana melakukan sumo squat dengan teknik yang tepat. Ini bisa menjadi langkah paling krusial, jadi perhatikan setiap detailnya. Langkah 1. Posisi kaki. Tanda centang putih tebal, lebarkan kaki. Letakkan kaki lebih lebar dari bahu. Tanda centang putih tebal, arahkan jari kaki. Putar jari kaki keluar dengan sudut sekitar 45 derajat. Tanda centang putih tebal, distribusi berat badan. Pastikan berat badan bertumpu pada tumit, bukan pada bagian depan kaki.
Ini tidak hanya mengurangi dampak pada lutut tetapi juga mengoptimalkan aktivasi bokong. Mengapa penyesuaian ini penting? Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Sport Science and Medicine, posisi kaki yang tepat dapat mengurangi tekanan pada lutut, menjadikan variasi squat ini lebih aman bagi mereka yang mengalami masalah sendi. Langkah 2. Penyesuaian posisi tubuh. Jaga punggung tetap tegak. Bayangkan ada tali tak terlihat yang menarik bagian atas kepala Anda ke arah langit-langit. Dada terangkat dan bahu rileks, angkat sedikit dada dan tarik bahu ke belakang serta ke bawah. Hindari membungkuk. Fokus pandangan, arahkan pandangan lurus ke depan untuk menjaga kesejajaran tulang belakang dengan baik. Langkah 3. Penurunan yang terkontrol. Tekuk lutut dan pinggul. Turun secara perlahan dengan menekuk lutut dan menggerakkan pinggul ke belakang dalam gerakan yang terkontrol. Perbaikan kesejajaran lutut, pastikan lutut mengikuti arah kaki dan tidak bergerak ke dalam atau keluar. Kedalaman gerakan, turun hingga paha sejajar dengan lantai atau sejauh yang terasa nyaman. Seiring waktu, Anda dapat meningkatkan jangkauan gerakan. Waktu dalam ketegangan, ambil sekitar 3 detik untuk turun guna meningkatkan aktivasi otot dan memperkuat kaki dengan aman. Langkah 4. Pengangkatan dan kembali ke posisi awal. Dorongan dari tumit, tekan lantai dengan tumit saat Anda meluruskan kaki. Kontraksi otot gluteus, kencangkan otot gluteus saat mencapai bagian atas gerakan untuk menyelesaikan repetisi dengan efektif. Perlindungan lutut, jangan mengunci lutut sepenuhnya saat meluruskannya. Tetap jaga sedikit tekukan untuk menghindari tekanan berlebih pada sendi. Langkah 5. Repetisi dan ritme yang tepat. Jumlah repetisi, mulailah dengan 10 hingga 15 repetisi per set. Jika Anda pemula, 1 atau 2 set sudah cukup. Waktu istirahat, ambil jeda sekitar 30 hingga 60 detik antara set. Prioritaskan teknik daripada jumlah. Lebih baik melakukan sedikit repetisi dengan teknik yang benar daripada banyak repetisi dengan bentuk yang buruk. Itu saja. Dengan latihan dan konsistensi, Anda akan menyempurnakan squat sumo dan menikmati berbagai manfaatnya. 6 kesalahan umum yang dapat menghambat kemajuan Anda. Meskipun dengan niat terbaik, beberapa kesalahan bisa memperlambat perkembangan atau menyebabkan ketidaknyamanan yang tidak perlu. Berikut adalah 6 kesalahan umum dan cara menghindarinya. 1. Posisi kaki terlalu sempit. Lingkaran merah besar konsekuensi, mengurangi aktivasi otot bagian dalam paha dan memberikan tekanan tambahan pada lutut. Tanda centang putih tebal solusi. Pastikan kaki lebih lebar dari bahu dan jari kaki mengarah sekitar 45 derajat. 2. Lutut mengarah ke dalam. Lingkaran merah besar konsekuensi, membebani sendi lutut secara tidak perlu, meningkatkan risiko cedera. Tanda centang putih tebal solusi, latih di depan cermin untuk memastikan lutut sejajar dengan arah kaki. Latihan seperti pengangkatan kaki lateral atau berjalan dengan resistance band dapat memperkuat otot pinggul dan meningkatkan kontrol. 3. Miringkan tubuh terlalu ke depan. Lingkaran merah besar konsekuensi, beban berpindah ke punggung bawah, bukan ke otot gluteus dan paha depan, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada punggung. Tanda centang putih tebal solusi, jaga dada tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. Mengaktifkan otot inti akan membantu mempertahankan postur yang stabil dan aman. 4. Menumpukan berat badan di bagian depan kaki. Lingkaran merah besar konsekuensi, memberikan tekanan tambahan pada lutut dan mengurangi aktivasi otot gluteus. Tanda centang putih tebal solusi, bayangkan Anda bisa sedikit mengangkat jari kaki di dalam sepatu untuk memastikan berat badan terdistribusi di tumit. 5. Bangkit terlalu cepat dan mengunci lutut. Lingkaran merah besar konsekuensi, gerakan naik yang terlalu cepat memberi tekanan pada sendi dan mengurangi efektivitas kerja otot. Tanda centang putih tebal solusi, pertahankan ritme yang terkontrol saat naik dan hindari meluruskan lutut sepenuhnya di puncak gerakan. 6. Tidak turun cukup dalam. Lingkaran merah besar konsekuensi, mengurangi aktivasi otot gluteus, paha depan, dan otot bagian dalam paha, sehingga mengurangi efektivitas latihan. Tanda centang putih tebal solusi, tingkatkan kedalaman squat secara bertahap seiring berkembangnya kekuatan dan fleksibilitas, pastikan Anda tetap dalam jangkauan gerakan yang nyaman dan bebas nyeri. Renungkan sejenak,
Apakah Anda melakukan salah satu kesalahan ini? Jika iya, jangan khawatir. Menyadarinya adalah langkah pertama. Perbaiki, berlatihlah, dan lihat bagaimana kinerja Anda meningkat. 6 rekomendasi tambahan untuk meningkatkan hasil Anda. Bahkan dengan teknik yang sempurna, Anda dapat membawa latihan ke level berikutnya dengan beberapa strategi tambahan. Berikut 6 tips yang bisa Anda mulai terapkan hari ini. Lakukan pemanasan dengan gerakan dinamis. Mengapa? Menurut American Council on Exercise, pemanasan dinamis selama 5 hingga 10 menit, seperti mengayunkan kaki, memutar pinggul, atau berjalan dengan kecepatan ringan, secara efektif mempersiapkan sendi dan otot serta mengurangi risiko cedera. Bagaimana? Luangkan beberapa menit untuk menggerakkan pinggul dan kaki ke berbagai arah. Ini membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memastikan otot Anda siap untuk melakukan squat sumo. Fokus pada pernapasan. Mengapa? Kontrol pernapasan yang baik tidak hanya menstabilkan batang tubuh, tetapi juga membantu mengurangi tekanan pada punggung bawah. Bagaimana? Tarik napas dalam saat turun dan hembuskan napas kuat saat naik. Pola pernapasan ini membantu menjaga tulang belakang tetap sejajar dan meningkatkan kinerja Anda. Tingkatkan resistensi secara progresif. Mengapa? Menggunakan berat badan sendiri bisa efektif pada awalnya, tetapi lama-kelamaan kemajuan Anda bisa terhenti. Namun, meningkatkan beban terlalu cepat juga bisa berdampak buruk. Bagaimana? Setelah Anda dapat melakukan 3 set 15 squat sumo dengan teknik yang sempurna, mulailah menambahkan dumbbell ringan atau kettlebell di dada. Tingkatkan beban secara bertahap sesuai dengan perkembangan Anda. Pertahankan ritme yang terkontrol. Mengapa? Melakukan gerakan secara perlahan dan terkendali mengaktifkan lebih banyak serat otot, meningkatkan kontrol, dan melindungi sendi. Bagaimana? Turun dalam waktu sekitar 3 detik dan naik dalam 1 hingga 2 detik. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai tempo 3-1-1, membuat otot bekerja lebih lama, sehingga mendorong pertumbuhan otot. Padukan squat sumo dengan latihan lain. Mengapa? Meskipun squat sumo sangat efektif, variasi dalam latihan memastikan semua kelompok otot bekerja secara seimbang. Bagaimana? Kombinasikan squat sumo dengan lunges, calf raises, glute bridges, atau bahkan latihan kardio berdampak rendah. Rutinitas yang lebih lengkap dapat meningkatkan keseimbangan dan mengurangi risiko cedera. Ingat, konsistensi adalah kunci. Tidak ada latihan yang akan memberikan hasil jika dilakukan hanya sesekali. Cobalah untuk melakukan squat sumo 2 hingga 3 kali seminggu dan catat bagaimana perasaan Anda serta perkembangan kinerja Anda dari waktu ke waktu. Mengapa ini relevan bagi Anda? Meskipun Anda bukan penggemar gym atau pecinta kebugaran, Anda mungkin berpikir, squat bukan untuk saya. Dan itu tidak masalah. Yang terpenting dari squat sumo bukanlah seberapa banyak berat yang bisa Anda angkat, tetapi bagaimana latihan ini membantu Anda menjaga dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Inilah alasannya. Aktivitas sehari-hari, memiliki kaki dan otot glute yang lebih kuat membuat tugas seperti naik tangga, berdiri dari kursi, atau melangkah di trotoar menjadi lebih mudah. Mulailah hari ini dan rasakan perbedaannya. Sekarang Anda sudah tahu teknik yang benar, kesalahan yang harus dihindari, dan manfaat dari squat sumo. Saatnya untuk menerapkannya. Ingat, kuncinya adalah konsistensi dan mendengarkan sinyal dari tubuh Anda. Tidak masalah jika Anda pemula atau sudah berpengalaman, yang terpenting adalah mengambil langkah pertama. Jadi, mengapa tidak mulai hari ini? Tinggalkan komentar Anda dan beritahu saya, tantangan apa yang Anda hadapi saat melakukan squat? Bagikan cerita Anda agar kita bisa saling memotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Sampai jumpa di sesi latihan berikutnya.